Hai guys, jadi kita ini mau praktek kimia. Jadi yang pertama kita lakukan adalah tunggu. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan arahan singkat dari Bu Ika terlebih dahulu. Bagian semuanya, kalian semuanya mengerjakan gampang-gampang barang baik. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan percobaan yang ketiga terlebih dahulu. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kami gunakan untuk percobaan ketiga. Ukur larutan Na2S2O3 0,3 molar dengan menggunakan gelas ukur sampai 20 ml. Masukkan larutan tersebut ke gelas beker pertama. Ukur suhu Na2S2O3 dengan menggunakan termometer, catat derajatnya. Kemudian, ukur larutan HCl dengan menggunakan gelas ukur sampai 5 ml. Letakkan gelas beker pertama di atas kertas yang telah diberi tanda silang. Masukkan larutan HCl ke dalam gelas beker pertama. Catat waktu perubahan larutan sampai tanda silang tidak terlihat. Ukur larutan Na2S2O3 sampai 20 ml dan masukkan ke gelas beker kedua. Pada saat yang bersamaan, ukur juga larutan HCl 5 ml. Panaskan gelas beker kedua yang berisi larutan Na2S2O3 dan ukur suhunya menggunakan termometer sampai suhu naik 10 derajat. Letakkan gelas beker kedua di atas kertas tanda silang. Lalu masukkan 5 ml HCl. Catat juga waktu perubahan larutan sampai tanda silang tidak terlihat. Setelah melakukan percobaan dengan dua senyawa yang memiliki suhu yang berbeda, didapatkan hasil bahwa senyawa yang memiliki suhu yang lebih tinggi lebih cepat terlarut daripada senyawa yang memiliki suhu lebih rendah. Hal ini terjadi karena laju reaksi meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin banyak juga energi kinetik yang dimiliki oleh molekul. Akibatnya, partikel akan bergerak lebih cepat dan berinteraksi lebih sering, yang menyebabkan peningkatan terjadinya tumbukan antar zat reaktan dan terjadinya reaksi. Lalu selanjutnya pada percobaan pertama, yaitu pengaruh konsentrasi. Di sini kita meminta larutan HCl sama Na2S2O3 ke Bu Ika karena larutan yang tersedia di meja sudah habis. Lalu selanjutnya kita mengukur larutan HCl 0,5 molar sebanyak 10 ml dan Na2S2O3 0,3 molar 20 ml dengan gelas ukur. Masukkan larutan HCl terlebih dahulu ke gelas beker pertama. Lalu masukkan Na2S2O3 ke gelas beker pertama. Dan waktu perubahan larutan sampai tanda silang tidak terlihat. Ukuran larutan HCl 0,5 molar 10 ml dan ringan saat yang bersamaan ukuran juga Na2S2O3 0,5 molar 20 ml dengan gelas ukur. Masukkan terlebih dahulu larutan HCl 0,5 molar ke gelas beker kedua. Lalu masukkan larutan Na2S2O3 0,5 molar. Waktu perubahan larutan sampai tanda silang tidak terlihat. Setelah melakukan percobaan dengan dua senyawa yang memiliki konsentrasi yang berbeda, didapatkan hasil bahwa senyawa yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi lebih cepat terlarut daripada senyawa yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena laju reaksi meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi.
Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel reaktan yang akhirnya meningkatkan laju reaksi. Ukur HCl atau molar sebanyak 10 ml dengan gelas ukur. Lalu masukkan larutan HCl tadi ke dalam lampu Allen Mayer. Di saat yang bersamaan, ukurlah 2 gram kepingan CaCO3 dengan menggunakan neraca digital. Masukkan dengan CaCO3 ke dalam balon dengan menggunakan corong kecil. Tutup mulut lampu Allen Mayer dengan balon yang berisi kepingan CaCO3. Siapkan stopwatch, tuangkan kepingan CaCO3 ke dalam lampu Allen Mayer yang berisi larutan HCl. Catat waktu dari mulai kepingan CaCO3 dituangkan sampai balon berdiri tegak. Ukur 10 ml HCl 1 molar dan masukkan ke lampu Allen Mayer. Timbang 2 gram serbuk CaCO3 lalu masukkan ke balon karet dengan bantuan corong kecil. Tutup mulut lampu Allen Mayer dengan balon yang berisi serbuk CaCO3. Siapkan stopwatch, tuangkan serbuk CaCO3 ke dalam lampu Allen Mayer yang berisi larutan HCl. Catat waktu dari mulai serbuk CaCO3 dituangkan sampai balon berdiri tegak. Setelah melakukan percobaan dengan 2 senyawa yang memiliki jenis bentuk yang berbeda, didapatkan hasil bahwa serbuk lebih cepat terlarut daripada kepingan. Hal ini disebabkan serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan kepingan. Dalam bentuk serbuk, ukurannya lebih kecil, namun dengan jumlah yang banyak, sehingga meningkatkan terjadinya tumbukan antar partikel reaktan yang akan meningkatkan laju reaksi. Katalis adalah suatu substansi atau zat tambahan yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi sendiri. Katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan agar reaksi berlangsung, sehingga partikel-partikel reaktan lebih mudah bereaksi. Katalis menyediakan jalur alternatif yang lebih mudah bagi reaksi untuk terjadi, mirip seperti jalan pintas. Meskipun mempercepat reaksi, katalis tidak mengubah produk akhir yang dihasilkan. Katalis dapat berupa berbagai jenis, contohnya seperti logam, senyawa organik, enzim dalam tubuh kita, dan katalis dalam mobil yang membantu mengurangi polusi udara. Cara kerjanya melalui prinsip interaksi dengan reaktan, yaitu memfasilitasi pembentukan ikatan atau perubahan konformasi molekul, sehingga mempercepat proses reaksi. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. See you di next video and bye-bye!